Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga Ananda siswa-siswi di Yayasan Al-Fatwa. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semuanya. Ada narasumber kita, Umi Yahya, di program Tripod ya, Talk About Ramadan in Podcast. Nah, kali ini ya, Mi, gimana Umi kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, insya Allah Mi, kali ini tuh kita mau selamat Ramadan ya. Oh iya, selamat menjalankan ibadah saum. Ibadah saum, semoga diberikan kelancaran, kesehatan amin. Dan keberkahan semoga senantiasa melimpahi kita semuanya ya Mi ya. Amin. Ya. Nah, untuk podcast kali ini ya Mi ya, ini saya mau bahas tentang ini nih. Kan kalau Yayasan Al-Fatwa itu memang berkecimpung di bidang pendidikan ya Mi ya. Dari mulai usia golden age tuh dari tingkat PAUD ya Mi ya, TK, SD sampai ke SMP. Ada masa di mana ini ada masa transisi nih Mi sebetulnya Mi ya. Transisi peralihan dari masa anak-anak memasuki masa dewasa ya. Mungkin remaja gitu Mi ya. Kalau istilah dalam keseharian di materi pendidikan di SD sih istilahnya itu pubertas Mi. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, nah ada gak sih Mi istilah pubertas atau bagaimana pandangan Islam mengenai peralihan usia ini gitu Mi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Islam itu pubertas juga ada sebetulnya ya, cuma istilahnya mungkin berbeda ya. Jadi istilahnya adalah akil balik ya. Jadi, nah sebelum sampai ke usia pubertas itu ada beberapa tahapan gitu ya, tahapan seorang anak itu tumbuh dan berkembang gitu. Yang pertama itu usia 0 sampai sekitar 6 atau 7 tahun. Ya, di situ adalah masa-masa anak tuh masih ada di lingkungan keluarga gitu ya, jarang berinteraksi dengan orang lain, sehingga orang tua memegang peranan yang sangat penting ya untuk pertumbuhan anak gitu ya. Khususnya kalau kita bicara pendidikan berarti kita bicara soal kurikulum gitu ya, bagaimana mendidik anak usia dari baru lahir sampai dia siap memasuki usia SD gitu ya. Jadi ada yang namanya kurikulum tauhid. Jadi orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana bagaimana interaksinya nanti dengan Allah gitu ya. Artinya mengenal Allah itu siapa, yang memberikan kita makan itu siapa, yang memberikan kita minum itu siapa gitu ya. Kemudian juga tentang nilai-nilai kejujuran, tentang nilai-nilai kebaikan, membantu dan sebagainya. Nah, itu diperkenalkan sejak awal di dalam keluarga. Kemudian baru setelah itu dia memasuki masa pendidikan sekolah formal ya di SD. Nah, itu kalau dalam Islam ada tahapannya yang dinamakan dengan usia tamyiz. Tamyiz. Jadi tamyiz itu awal masa tamyiz itu usia 7 tahunan. 7 tahunan ya. Jadi ada hadis yang terkait dengan masalah awal tamyiz ini, yaitu yang bunyinya muru auladakum bisolah itu ya. Perintahkanlah anakmu dengan sholat. Berarti kan harus diajarkan. Nah itu, jadi usia tamyiz diajarkan ilmu-ilmu yang akhirnya dia bisa yumayiz gitu ya, bisa memilah. Jadi bisa tahapannya Mi dari tamyiz nanti jadi yumayiz itu kata kerjanya. Jadi kata kerjanya yaitu artinya memilah. Jadi di masa tamyiz itu anak itu diharapkan sudah mencoba untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah gitu. Jadi di situ peran guru dan orang tua itu sangat penting gitu ya. Jadi harus ada kerjasama memang antara sekolah dengan pendidikan di rumah gitu ya, pendidikan orang tua di rumah gitu. Kemudian tanda dari seorang anak itu sudah matang ya di usia tamyiznya ada 2 gitu ya. Jadi berdasarkan hadis yang tadi itu muru auladakum bisolah. Jadi perintahkanlah anakmu dengan sholat, berarti dia harus sudah
di akhir usia tamyiz atau akhir usia kanak-kanaknya dia harus sudah bisa sholat gitu. Ya sudah memahami, tidak perlu disuruh lagi gitu ya, sudah memahami bacaan sholat seperti apa gitu dan sebagainya. Kemudian yang kedua jadi kalau misalnya anak tidak bisa, maka sudah ada hukuman gitu ya, wadribu gitu, wadribu alaiha wahum abna'u ashrin. Jadi ketika sudah 10 tahun dia masih belum mau sholat juga, maka berarti sudah harus dipukul gitu ya. Tapi dipukul di tempat yang aman ya, tangan gitu ya, kaki ya Mia. Dan pukulannya juga tidak membahayakan ya Mia secara fisik ya Mia. Iya betul. Kemudian wafariqu bainahum fil madoji, jadi di tempat tidur dipisahkan. Jadi sudah ada mulai pengenalan lawan jenis gitu ya, bagaimana mereka harus menjaga jarak dengan lawan jenis gitu. Jadi dua hal yang harus dilihat nih ketika akhir masa tamyiz itu, sholatnya udah baik atau belum, kemudian bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lawan jenisnya gitu ya. Kalau itu sudah dia pahami dan dia laksanakan dengan baik, berarti masa tamyiznya sudah bagus gitu ya, pembekalan ilmu dari orang tua dan guru sudah bagus begitu. Ya. Wah, luar biasa ya Mia, ternyata yang pertama itu kita harus tahu dulu nih di antara usia 0 sampai 7 itu pondasinya dulu ya Mia. Iya, pondasinya betul. dulu harus kuat. Pondasi ketauhidan ya Mia tadi ya. Iya, nah kemudian kan kalau usia peralihan ini ya Mia, usia tamyiz ini tuh sebetulnya kayak mencari sesuatu yang baru nih Mi. Iya. Terkadang memang kayak anak mencari itu jati diri gitu ya. Dikasih tahu itu bahaya, tapi ternyata kan aku belum nyobain. Oh iya, pengen penasaran. Penasaran. Jadi rasa ingin tahunya memang sangat besar, tapi kalau tidak mencoba masih penasaran gitu. Iya. Nah, gimana nih Mi menyikapi rasa penasaran dari anak-anak yang ini nih Mi, sambil kita mendampingi sebagai orang tua gitu. Iya, jadi memang ada beberapa tahapan gitu yang harus kita ajarkan gitu supaya anak-anak tuh sedikit demi sedikit bisa memahami gitu ya, baik dirinya sendiri maupun juga hal-hal yang ada di lingkungannya gitu ya. Yang pertama, masa usia tamyiz itu digunakan oleh orang tua untuk mengenalkan jati diri dia sebagai seorang laki-laki atau perempuan gitu ya. Yang paling dasar ya jati diri kan jati suka diri. Ada tuh Mi, galau aku sedang mencari jati diri gitu ya, harusnya itu di masa tamyiz gitu ya, masa usia awal ya, masa awal harus paham ya. Iya betul. Jadi masa-masa SD itu adalah masa-masa yang emas gitu ya. Jadi si anak tuh tahu jati dirinya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Kemudian juga tahu tanggung jawabnya, perannya sebagai laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi dulu Rasulullah SAW itu biasa membagi peran Ali itu untuk menghandle semua urusan di luar rumah gitu. Sementara Fatimah diberikan peran di dalam rumah gitu. Jadi anak tuh sudah mulai tahu perannya, tanggung jawabnya itu seperti apa gitu. Jadi sebetulnya kalau jati diri yang memang dimaksud itu lebih kepada peran dan tanggung jawab ya Mi ya? Iya betul. Mungkin ke sana ya. Iya, salah satunya ke sana. Kemudian juga diajarkan cara berpakaian gitu ya, misalnya laki-laki harus menutup aurat gitu ya, sampai sebatas apa, kemudian perempuan juga harus menutup aurat gitu ya. Jadi itu adalah hal yang wajib ya, mendasar ya, mendasar. Jadi kalau misalnya identitas itu kan wajib ya, identitas itu setiap orang punya. Nah identitas kita sebagai muslimah itu adalah memakai hijab gitu. Nah itu yang harus ditanamkan sejak kecil. Jadi mungkin banyak ya Buran ya kasus-kasus anak-anak perempuan yang ketika di SD itu kan kita mengajarkan mereka untuk selalu pakai jilbab untuk gitu ya. Aurat ya betul. Tapi kemudian ketika lepas SD masuk ke SMP yang bukan sekolah Islam, akhirnya dibuka gitu ya jilbabnya. Sayang banget. Padahal itu adalah proses pembentukan karakter, kepribadian itu harusnya sudah selesai di masa SD, di masa tamyiz itu gitu ya. Jadi anak sudah bisa memilah yang benar itu yang mana, yang buruk, yang tidak baik, tidak benar itu yang mana gitu.
gitu. Iya. Jadi kalau misalnya akhirnya masih galau lagi, saya pakai apa enggak ya jilbab? Itu berarti belum selesai. Belum selesai, Iya. Mi, ya. Ada yang terputus Ada atau yang mungkin terputus atau tidak sampai ke tidak sampai paham gitu ya. Iya, atau mungkin sebetulnya awalnya sudah paham, tapi karena lingkungan Bisa yang jadi. akhirnya bercampur ya, Mi, ya. Iya, Sampai akhirnya betul. anak malah jadi hilang lagi gitu, Mi. Iya, Bisa jadi iya. kayak gitu mungkin nggak, Mi? Bisa jadi karena ada beberapa faktor penting yang bisa menentukan si anak ini jadinya seperti apa. Yang pertama itu apa, Mi? keluarga, ayah Keluarga. bunda. Ya, Itu yang kedua dasarnya, Mi, ya. yang kedua guru-guru atau sekolah. Yang ketiga teman. Itu teman dekat atau teman di lingkungannya itu juga memberikan peran yang sangat penting. Ya bahkan ketika anak-anak sudah banyak berinteraksi di luar rumah, maka orang tua biasanya perannya itu jadi lebih sedikit gitu ya. Jadi lebih jadi kadang-kadang tidak terkontrol bagaimana pertemanan di luar rumah itu. Kemudian yang keempat itu masjid. Masya Allah. Iya, masjid itu iya, sebenarnya betul. sejak dulu itu memegang peran sentral pergaulan anak itu masjid. Mi. Dulu yang saya dengar itu di daerah-daerah Sumatera gitu ya. Mungkin di Jawa juga ya seperti itu. Anak laki-laki itu nggak boleh tidur di dalam rumah. Jadi harus tidurnya di masjid. Di masjid itu mereka yang ngaji gitu ya. Ya apa sih? Untuk ini ya, Mi, ya. Sholat. Ada kan hadisnya, golongan yang dinaungi dapat Nah, naungan itu pertolongan golongan, tuh pemuda yang dekat dengan masjid. Iya, yang Sebetulnya hatinya terpaut itu dengan hatinya, masjid iya. gitu. Jadi sebenarnya masjid pun memegang peranan penting gitu ya buat pembentukan anak-anak kita gitu. Karena Jadi sebetulnya, Mi, kalau dulu tuh kan peran masjid itu sebetulnya bukan tempat sholat dan ngaji saja ya, iya, Mi, ya. Tapi memang sumber iya, pusat ya, Mi, ya. sentral gitu ya, Sentral, pusat iya. gitu ya, pusat pendidikan anak-anak kita itu Iya. seharusnya di masjid. Makanya kita punya masjid ya sebenarnya Iya. bisa dimanfaatkan nih sebenarnya untuk ngadain program-program pembentukan karakter ya, gitu. Jadi Masya Allah, Mi, ya. iya, banyak hal yang bisa berperan penting dalam proses pendidikan anak sih sebenarnya. Iya, Gitu. Mi, ya. Iya. Dan terkait dalam keseharian kita saat ini, Nami, ya. Tadi kan memang faktor yang mempengaruhi keluarga, guru, teman, dan masjid juga ada. Satu lagi nih, Mi, untuk teman juga nih ya. Mau nggak mau kan saat ini relasi kita jadi luas ya, Mi, dengan adanya gadget ya, Mi. Iya, Anak-anak betul. bisa tiba-tiba berkenalan dengan temannya yang ada di luar sana tanpa Iya, ketemu, entah di Mi, mana nggak negara ketemu. antah berantah Ya, gitu gadget, ya. Mi. Iya, Gadget Masya ya, Allah. tantangan bersama. Jadi Iya, ketika betul. sebelum pandemi kan pembatasan gadgetnya lebih mudah. Tapi Iya. ketika masuk pandemi, Iya. tambah dengan kondisi pembelajaran Iya. online, akhirnya banyak yang anak-anak juga sudah memiliki gadget, sudah punya harta sendiri gitu Iya. kalau disebutkan. Iya. Nah, gimana nih, Mi, agar kita sebagai orang tua juga bisa mempercayakan kepada anak atas tapi anak kan butuh ya, Mi, ya. Iya. Tapi biar anak juga sama-sama bijaksana gitu dalam penggunaan gadget gitu, Mi. Iya, betul. Jadi sebenarnya orang tua itu kan punya kekuasaan lah istilahnya ya kalau misalnya anak-anak masih masa-masa SD itu. Jadi punya wewenang gitu, punya hak untuk membatasi gitu ya. Jadi tidak selalu HP itu dipegang oleh anak gitu ya. Jadi tapi kita juga harus tahu sifat gadget itu loh, Buran. Jadi sifat gadget itu kan kalau kita sentuh dia responsif gitu ya. Nah, anak-anak tuh seneng hal yang seperti itu gitu. Ketika dia butuh sesuatu, butuh jawaban, maka dia melihat ke gadgetnya. Jadi kayaknya dia teman yang setia gitu ya, gadget itu gitu ya. Jadi bisa dipakai ngobrol, chatting gitu ya, berinteraksi dengan dunia luar gitu, bisa tahu segala macam ya lewat gadget gitu. Nah, sekarang apakah kita bisa menggantikan peran gadget? Orang tua tuh kalau misalnya disentuh langsung nengok gitu ya. Respon, Mi. Ya, itu respon enggak, orang Mi? tua terhadap anaknya gitu. Jadi orang tua bisa nggak sih diajak ngobrol yang asyik gitu ya? Bisa nggak sih anak tuh dengan mudah bercerita kepada orang tua ketika dia menemukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya, hal yang menyedihkan gitu. Jadi jadi kita tuh kadang orang tua merasa terganggu ketika anak lebih dekat ke gadget, Oh, iya. tapi tidak mau introspeksi.
gitu. Kenapa anak lebih dekat ke gadget ya? Nah itu, jadi kitanya harus bisa mengimbangi peran gadget juga gitu ya. Jangan sampai perhatian anak tuh tertuju hanya kepada gadget gitu. Ya, salah satunya itu ya hiburannya. Jadi harus responsif gitu. Jangan ketika anak tuh ayah diam aja, ayahnya lagi sibuk gitu ya. Kitanya orang tua pengen cepet direspon, tapi secara tidak sadar mungkin kitanya juga lama responnya karena gadget kita. Low respon. Iya. Nah terus jadi apa nih Mi yang harus dipersiapkan ketika anak kita sudah mau memasuki usia balik nih? Ya, jadi ada beberapa hal sih ya, beberapa bentuk tarbiyah ya sebenarnya ya. Pertama adalah tarbiyah jasadiah, itu udah pasti ya, itu adalah tugas kita di rumah, menyiapkan makanan yang baik gitu buat anak-anak, makanan yang sehat, yang bergizi gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak gitu. Kemudian yang kedua tarbiyah fikriyah gitu ya, pikiran, jadi mengisi otaknya itu dengan hal-hal yang positif gitu ya, pembelajaran ilmu gitu. Kemudian juga, tapi jangan lupa juga keteladanan ya, keteladanan kadang-kadang kita tuh yang terbaik, yang paling ini ya Mi ya. Jadi orang tua tuh selalu menjadi inspirasi kebaikan bagi anak-anaknya. Jadi ketika anak-anak itu punya masalah, maka yang dia ingat adalah perkataan orang tuanya dan perbuatan orang tuanya gitu. Jadi jangan sampai ingatnya ke hal yang lain, yang di HP atau cari di Google gitu, enggak. Tapi selalu orang tua tuh yang jadi tempat pertama gitu untuk mencurahkan pendapatnya dan sebagainya ya, atau isi hatinya. Kemudian yang ketiga mungkin tarbiyah sosial ya. Jadi pendidikan sosial, kita ajak berinteraksi gitu dengan masyarakat. Sebenarnya ada kisah yang menarik dulu tentang anaknya, putranya Umar ya, Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Jadi dulu para sahabat itu biasa ngajak anak-anaknya tuh ikut dalam majelis-majelis gitu, majelis-majelis Rasul. Nah pada suatu hari Rasulullah tuh bertanya kepada sahabat gitu ya, kalian, ya ini redaksi kita gitu, redaksi saya gitu, tahukah kalian apa nama pohon yang seperti orang beriman? Jadi seluruh bagian dari pohon itu bermanfaat. Kemudian para sahabat diam semuanya. Seperti biasa para sahabat suka jawabnya teh Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu gitu. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma itu bermanfaat, semua bagiannya itu bermanfaat gitu ya. Kurma yang masih mentah bermanfaat, kurma yang udah kering juga bermanfaat gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kemudian si Abdullah bin Umar ini kan pulang nih dengan ayahnya tuh, Umar bin Khattab ya, sahabat Umar. Kemudian Abdullah bin Umar ini mengatakan ke ayahnya, ayah tadi itu aku sebenarnya tahu loh apa yang ditanyakan oleh Rasulullah itu, jawabannya aku tahu itu pohon kurma gitu ya. Lalu kenapa kamu tidak menjawab gitu, tidak mengemukakan gitu? Terus kata Abdullah bin Umar teh, bagaimana aku mau menjawab sedangkan di situ ada Abu Bakar, ada engkau juga gitu ya, ada Utsman, ada Ali, ada para sahabat gitu yang sedang ada di situ dan semuanya diam gitu. Masa aku ngomong gitu ya, rasanya tidak sopan. Mungkin seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kata kata Umar, sesungguhnya aku lebih suka kalau engkau berani mengemukakan pendapatmu, walaupun itu majelis dewasa gitu ya, majelis ilmu, tetapi kan tidak dihususkan hanya untuk orang dewasa. Minum dulu aja Mi. Kita lanjutkan ya Mi ya. Tadi sampai Abdullah bin Umar kata ayahnya, saya lebih suka jika kamu mengemukakan pendapat meskipun itu dalam majelis orang dewasa. Iya, sebenarnya bukan majelis orang dewasa tapi majelis ilmu. Cuma mungkin biasanya dihadiri oleh orang dewasa.
dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak itu ketika sudah memasuki usia tamyiz, maka dia sudah diinteraksikan dengan ilmu, gitu ya, dengan ilmu, dengan keteladanan gitu. Jadi anak itu dibiasakan untuk membuka pikirannya, membuka wawasannya, supaya dia mudah menerima ilmu, gitu. Jadi dia biasa mendengarkan ilmu. Nah, kemudian juga dari sini kita melihat bahwa masjid memiliki peran penting gitu dalam pembentukan kepribadian si anak ini gitu. Jadi dibawa ke masjid oleh orang tuanya kayak gitu ya. Ini juga Ramadan bisa menjadi momentum ya, dan tentu, dan alhamdulillahnya tahun ini untuk kegiatan Ramadan juga Mia sudah boleh gitu ya, offline. Salat tarawih kan sudah bisa ya Mia. Ya mudah-mudahan dengan terbukanya kesempatan ini ya seolah terbuka kembali ya Mia. Iya, amin, mudah-mudahan. Jadinya bisa meningkatkan itu ya Mia. Mendekatkan juga anak-anak kita dengan masjid ya. Iya, betul. Ini masih ada di sini yang ingin ditanyakan ya Mia. Iya, boleh, silakan. Langkah-langkahnya nih Mi. Langkah-langkah dalam proses ini mendampingi anak ini gitu. Oh ya. Jadi termudahnya gimana sih? Yang pertama mungkin memahami ya, memahami karakter anak gitu. Jadi kita mencoba mendekat gitu ke anak tuh. Jadi benar-benar apa ya? Proses pendampingan itu tidak sekedar hanya ngasih makan, ngasih uang jajan gitu ya, ayahnya berangkat kerja, pergi gitu ya, masing-masing pergi, yang satu ke sekolah, satu ke kantor, ibu ke pasar gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi setiap waktu itu dimanfaatkan untuk bicara gitu ya, untuk bicara gitu, untuk menyentuh gitu ya. Jadi ada yang bisa dilakukan oleh orang tua, bukan ada tapi banyak sih sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, get involved. Get involved itu maksudnya terlibat dengan semua kegiatan anak gitu. Jadi anak tuh suka apa kita tahu gitu ya. Anak sedang mengerjakan apa kita tahu. Jadi anak sekarang kan suka Korea-Koreaan tuh. Nah, kita juga berusaha untuk masuk ke dunia mereka. Untuk mengetahui aja ya, Mia. Untuk mengetahui, bukan untuk jadi ikut-ikutan suka gitu ya. Jadi kalau mereka bilang orang Korea tuh ganteng-ganteng, ada loh sahabat Nabi yang juga ganteng, namanya Mus'ab gitu ya, Mus'ab bin Umair, itu ganteng banget gitu ya. Atau ada kisah Nabi Yusuf yang kegantengannya Nabi Yusuf itu kalau dikumpulkan separuh laki-laki di dunia yang ganteng-ganteng itu menyamai gitu, menyamai gitu. Jadi apa sih kalau misalnya kita tahu gitu sejarah yang dibacakan oleh ayahnya, kisah-kisah tentang apa sih pahlawan Islam gitu ya, orang-orang yang terbaik gitu ya di sejarah-sejarah Islam, mungkin kita anak-anak kita tidak akan mencari figur gitu ya, figur idola yang lain karena sudah tercukupi kebutuhan batinnya untuk mengidolakan seseorang gitu. Dan di sini mungkin peran ayah, Buran. Baru mau peran tadi kok ayahnya yang bacain, bukan ibunya ya, Mia? Iya, dalam kisah-kisah di Al-Quran juga bagaimana Luqman ya berdiskusi mengajarkan anaknya tentang tauhid gitu ya, membacakan kisah, kemudian juga menuturkan tentang narasi besar gitu ya, tentang peran keluarga atau misi keluarga kita nih ke depannya mau dibawa kemana gitu ya, mau dibawa kemana, jadi ingat lagu ya. Nah itu ayahnya gitu yang punya ide gitu ya, yang akan menginternalisasi visi dan misi keluarga itu kepada istri dan anak-anaknya. Nah, istri nanti membantu gitu ya, eksekutornya ya. Iya, jadi sama-sama nanti di lapangan tuh kerja bareng untuk proyek besar bernama anak ini gitu ya. Anak ini supaya bisa menjadi seorang pemimpin, seorang pemuda yang diharapkan di masa depan gitu ya. Nah itu jadi peran ayah itu menularkan ego ya, mensuplai ego supaya si anak ini bisa menjadi bisa terlibat dalam leadership atau kepemimpinan di masa depan. Sedangkan ibu itu mensuplai empati. Jadi bagaimana anak bisa sabar, bisa baik hati gitu ya, lembut ya, gitu. Nah itu dari ibu. Jadi antara ibu dengan ayah itu akhirnya jadi
kerjasama antara ayah dan ibu akan menghasilkan atau bukan menghasilkan, akan membuat si anak itu jadi percaya diri, ya, berkarakter. Yang ketiga. Tadi baru Tadi dua kan, ya. memahami anak, terus get involved gitu ya, memasuki. Yang ketiga itu memfasilitasi hobi anak. Jadi kalau misalnya kelihatan anak itu punya bakat, potensi gitu ya, dia suka olahraga maka difasilitasi gitu, suka renang difasilitasi gitu, Support ya Mi ya. disupport gitu. Jadi anak tuh merasa diakui gitu. Iya. Beda bulan ya, anak yang punya keterampilan dengan anak yang tidak punya keterampilan tuh berbeda akhirnya gitu. Jadi lebih percaya diri gitu. Iya. Ya, lebih percaya diri. Nah itu jadi kita berusaha sedikit demi sedikit tuh mengembangkan gitu loh ya, mengembangkan kecerdasan anak, mengembangkan bakat anak sehingga dia jadi pribadi yang utuh gitu, yang berkembang semua aspeknya gitu ya. Iya. Terus juga bisa dikaitkan dengan program sekolah ya Mi ya, karena memang apa yang kita ikhtiarkan bersama juga insya Allah ya demi kebaikan anak-anak juga gitu Mi ya. Contohnya apa ya Mi ya kalau di program sekolah yang sering, sebenarnya semua program juga ini sih, bermanfaat gitu ya. Insya Allah bermanfaat. Tapi yang berkaitan spesifik langsung banget dengan nih, Mi, ya. Ya itu mungkin untuk usia tamyiz gitu ya, yang perlu digalakkan gitu, bukan digalakkan, mungkin diadakan di sekolah itu, yang sudah diadakan di SD Al-Fatwa itu udah bagus gitu ya, dan di SIK Al-Fatwa yaitu program Mabit dan Muhoyam ya, camping ya Mi. Ya, camping. Jadi program camping itu punya empat sasaran sih sebenarnya, atau mungkin 5 ya. Jadi pertama dia pendidikan jasmani gitu ya, diajarkan tentang olahraga gitu ya, tentang keterampilan jasadiah gitu ya. Jadi bukan jurid malam, apa sih Bu namanya Bu? Jalan kaki lah gitu ya. Ya secara fisik ya, atau olahraga di alam terbuka gitu ya. Kemudian yang kedua pendidikan ruhiyah ya, diajak untuk sholat malam gitu ya, sholat tepat waktunya. Jadi jangan karena acaranya banyak kemudian jadi besoknya mengulur-ngulur gitu ya, mengulur-ngulur waktu sholat, dan akhirnya ketika selesai muhoyam capek tidur 10 jam gitu ya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan kemudian yang ketiga pendidikan nafsiyah atau kejiwaan. Jadi mengajarkan anak keberanian gitu, terus anak jujur dan sebagainya. Pokoknya banyaklah hal yang bisa dilatih gitu ya ketika muhoyam gitu ya. Kan saling menjaga barang itu juga kan mengajarkan kejujuran juga kan ya, saling membantu ya. Kemudian yang keempat pendidikan sosial. Jadi bagaimana mereka berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman dan sebagainya. Kemudian yang terakhir pendidikan kemiliteran sebenarnya, yang khas dari program muhoyam itu pendidikan kemiliteran. Jadi kayak belajar memanah, belajar berkuda kayak gitu ya. Itu ketika muhoyam itu efektif sambil menggelorakan, membangkitkan semangat dari siswa untuk suatu saat mereka harus jadi mujahid loh, suatu saat mereka harus jadi pejuang gitu ya, suatu saat mereka harus memimpin. Maka ini adalah bekal yang paling baik gitu ya, membangkitkan semangat anak-anak gitu ya terhadap Islam gitu ya, terhadap dakwah Islam. Jadi memang fondasi paling awalnya itu dari situ ya Mi ya, ketauhidan, kemudian juga memang pendampingan sampai masuk ke usia tamyiz, yang dimana anak itu mengetahui jati dirinya ya Mi ya, dan pada akhirnya Mi, tujuan akhirnya adalah ia menjadi pemimpin ya, pemimpin dan berjuang demi agama gitu. Mi, untuk luar biasa ini materinya, sebetulnya masih banyak yang ingin digali tapi cuma satu lagi Buran yang ingin saya garis bawahi. Jadi masa balik itu adalah masa ketika anak itu sudah sampai kemana gitu ya, sampai pada dia harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri gitu ya, bahwa dia ini adalah manusia yang punya punya beban taklif gitu ya, amanah untuk menjadi manusia seutuhnya gitu ya. Nah itu jadi proses pembentukannya itu dari mulai 0 sampai
akhir masa tamyiz gitu. Kalau Ketika di balik usia itu SD berarti akhir masa tamyiznya sekitar umur ya, 12-an ya? ketika lulus SD itu Lulus SD. seharusnya udah selesai gitu. Proses pendidikan di masa tamyiz itu sudah selesai. Jadi diharapkan ketika keluar menuju ke SMP itu dia sudah memasuki masa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu ya, sudah balik gitu ya. Dan Tidak sudah perlu tahu lagi ya, galau, tidak galau, perlu udah tahu mana yang benar, mana ya, yang tidak salah, lagi terperosok gitu ya. pada teman yang salah dan Iya, sebagainya karena sudah gitu. punya fondasi yang kuat itu ya, Mi. Nah ya betul. Dan terakhir, Mi, kesimpulannya dan nasihat untuk kita semua, Mi. Kesimpulannya adalah jadi bahwasanya keberhasilan orang tua itu bukan pada saat ketika anak itu lulus SD, lulus SMP dengan nilai akademis yang terbaik saja, tetapi bagaimana kita bisa memberikan bekal yang terbaik gitu ya dalam hal ilmu dan keteladanan kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau misalnya anak kita itu sudah memiliki bekal yang cukup gitu ya untuk memasuki dunia luar gitu ya, dunia SMP, dunia SMA itu ya, sudah ada keteladanan juga dari orang tua dan guru, maka insya Allah akan lewat itu masa remajanya, masa mudanya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi tidak ada lagi kegalauan mencari jati diri dan sebagainya, karena itu sudah selesai gitu ya, sudah dia pahami dan dia laksanakan dengan baik di masa sebelumnya dengan pendampingan dari orang tua dan guru gitu. Ya begini mungkin yang bisa apa ya? Pak edit. Tidak harus di-cut. Jadi pesan saya barangkali ya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua gitu ya, mari kita optimalkan proses pendidikan anak-anak kita di usia-usia awal gitu ya Bu Rania, di usia SD yang kebetulan ada di dalam yayasan ini gitu, kemudian usia SMP gitu ya, masa awal baliknya di SIK Al-Fatwa gitu, dengan tidak menafikan juga peran guru Kober, PAUD dan TK gitu ya di masa-masa sebelum tamyiz itu ya. Semoga kita semua bisa bekerja sama gitu ya, orang tua, guru itu, kemudian juga lingkungan sekolah gitu ya, kita upayakan bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa gitu ya, yang calon pemimpin masa depan gitu ya, tentunya dengan bekal yang cukup ya, baik jasmani, rohani ya, dan segala yang dibutuhkan lah gitu ya untuk mencapai tujuan itu. Masya Allah ya, Mia, luar biasa. Amin, semoga Allah mudahkan kita semuanya Amin, ya, amin, dalam amin. proses ikhtiar kita untuk menjadikan anak-anak kita berhasil, Ya. seperti yang tadi disampaikan tentang keberhasilan yang dari Umi. Jazakillah khairan kasiran Umi, Wa iya, terima kasih jazakillah banyak atas khair. segala ilmunya atau Sama-sama. sharingnya pada hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan buat Umi dan keluarga. Amin. Juga untuk ayah bunda semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Mungkin Selamat menjalankan ibadah saum. saum. Mungkin kita tutup ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.